berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan, engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada Dan percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan berikan tema sepakat atau kesepakatan. Ya, kita sering mendengar kata sepakat atau kesepakatan ini. Satu kata yang sederhana, yang sudah sering kita dengar, tetapi mempunyai suatu pengaruh yang sangat luar biasa di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Apa artinya sepakat ini? Di dalam dunia bisnis, arti kata sepakat ini itu artinya setuju atau deal, ya, untuk menjalin hubungan kerjasama sesuai dengan perjanjian yang sudah disampaikan sebelumnya. Seorang pengusaha, mereka sepakat dengan customernya, dengan suppliernya, mereka deal, mereka sepakat untuk melakukan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Di dalam dunia pekerjaan, mungkin pada saat kita diterima di dalam sebuah perusahaan, ya, pada saat kita menyetujui peraturan-peraturan yang diberikan oleh perusahaan kepada kita, perusahaan
menyodorkan pada kita suatu ketentuan peraturan perusahaan, yaitu kita terikat dengan jam kerja, kita menggunakan pakaian seragam mungkin, kita melakukan sesuai dengan apa yang perusahaan itu atur dalam peraturan perusahaan mereka. Ada syarat-syarat yang perusahaan berikan kepada kita. Dan pada saat kita sepakat, kita menyepakati, dan kita menyetujui apa yang perusahaan sampaikan pada kita, barulah kita menandatangani akan kesepakatan perjanjian, surat perjanjian kerja itu. Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata sepakat ini begitu pentingnya. Betapa pentingnya sebuah kesepakatan di dalam kita berbagai aspek kehidupan manusia. Tanpa adanya satu kesepakatan, kita tidak bisa berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa bekerja bersama-sama. Kita tidak akan bisa mencapai satu tujuan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang menyepelekan tentang kesepakatan ini. Orang-orang menyepelekan, dia tidak menganggap bahwa kesepakatan ini satu hal yang sangat penting. Bahkan dia dalam kehidupannya, dia memutuskan segalanya sendiri, dia berjalan sendiri, dan menganggap bahwa orang lain itu tidak penting. Bapak-Ibu sekalian, kesepakatan itu adalah hal yang sangat penting. Agar apa? Agar kita bisa berjalan ke arah yang sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Baik itu di dalam sebuah keluarga, baik itu dalam pertemanan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita. Di dalam sebuah gereja, antara jemaat dengan gembala sidang, itu harus ada kesepakatan. Kalau jemaat mereka hanya datang, duduk diam, dengar dan pulang, mereka berjalan sendiri-sendiri, mereka melakukannya sendiri-sendiri, mereka tidak peduli terhadap satu dengan yang lain. Bisakah sebuah gereja itu menjalankan program mereka dengan baik? Jika jemaatnya dia tidak peduli satu dengan yang lain, maka dipastikan bahwa gereja itu tidak akan bisa bertumbuh. Tuhan Yesus mengajarkan betapa pentingnya sebuah kesepakatan, betapa pentingnya kata sepakat ini, di mana sebuah kesepakatan ini akan menghasilkan satu dampak yang begitu luar biasa. Matius 18 ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Suatu firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengandung suatu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat kita memiliki kesepakatan, pada saat kita memiliki kata sepakat di dalam doa kita, di dalam permohonan kita, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang begitu luar biasa. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kata sepakat ini mengandung suatu janji dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kata sepakat ini mengandung satu kuasa yang akan kita alami pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kuncinya yaitu kita harus sepakat meminta kepada Tuhan, meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan doa kita. Di dalam Matius 18 ayat ke-20, firman Tuhan katakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa arti kata 2 atau 3 orang berkumpul? Arti kata 2 atau 3 orang berkumpul adalah mereka bersepakat, bersehati, dan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Satu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Hanya satu kata, yaitu pada saat kita bersepakat, ada kesepakatan,
Ada persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka apa yang terjadi? Ada kuasa Tuhan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi, ada kekuatan yang besar yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan yang berikan pada kita. Tidak ada ketakutan lagi. Yang lemah Dia kuatkan. Dan kalau kita berada dalam satu kesesakan, Dia akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Karena kita berjalan bersama Yesus. Oleh karena itu pentingnya kita ada 2 atau 3 orang berkumpul. Berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lalu siapakah 2 atau 3 orang berkumpul untuk bersepakat ini? 2 atau 3 orang berkumpul ini adalah gambaran dalam suatu keluarga. Di dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Dan bagi mereka yang belum berkeluarga, itu ada kakak, ada adik, ada orang tua yang tinggal di dalam satu rumah. Inilah yang dimaksudkan dengan 2 atau 3 orang berkumpul. Siapapun juga yang ada dan tinggal dalam satu rumah. Ketika kita sepakat di dalam Tuhan Yesus, maka ada janji Tuhan bahwa permohonan doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Katakan bahwa apapun yang kita minta, pada saat kita sepakat meminta apapun juga, permintaan itu mereka akan dikabulkan oleh Bapa kita yang ada di surga. Apapun juga yang kita minta pada saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada kesepakatan di dalam keluarga kita, di dalam segala sesuatu pertemanan kita, segala sesuatunya kita lakukan, maka Bapa kita yang di surga, Dia akan mengabulkan, Dia akan memberikan apapun yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Kuncinya yaitu adalah apa? Sepakat. Mungkin kalau kita lihat sudah sekian lamanya dalam doa kita, dalam permohonan doa kita, rasanya kita belum dijawab oleh Tuhan atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Apakah selama ini kita berdoa kepada Tuhan dengan melakukannya dengan sendiri-sendiri? Suami berdoa sendiri, istri berdoa sendiri, anak-anak berdoa sendiri, terpisah satu dengan yang lain. Sehingga doa permohonan kita itu belum dikabulkan oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita mau belajar seperti apa yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Pada saat ada kesepakatan, maka pada saat kamu minta apapun juga, maka Bapa kita yang di surga akan mengabulkan segala permohonan kita. Marilah kita sehati, marilah kita sepakat dengan anggota keluarga kita. Kita memohon bersama kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat mereka menanti-nantikan akan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka tentang pencurahan Roh Kudus di atas roti Yerusalem. Mereka semua berkumpul dan bahkan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada saat mereka bersepakat, bertekun dan sehati dalam doa, maka Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memiliki kesepakatan dalam setiap permohonan doa kita. Pada setiap apapun yang kita naikkan permohonan doa kita, ada hal yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam setiap orang-orang percaya. Tetapi Tuhan mau agar ada kesepakatan terlebih dahulu terjadi dalam kehidupan kita. Ada kesepakatan terlebih dahulu terjadi dalam setiap kehidupan umat manusia. Setiap orang yang percaya itu dimulai dari diri kita sendiri. Mari pada saat pagi hari ini, siapa yang ada di dekat kita? Anggota keluarga yang ada di dekat kita, orang tua, suami, istri, atau anak. Mari kita ajak berdoa bersama. Ada kesepakatan
untuk kita menaikkan doa permohonan kita. Pada saat ada kesepakatan, Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan ini akan digenapi pada saat ada kesepakatan di dalam setiap kehidupan umat percaya. Oleh karena itu, kata sepakat ini bukan satu hal yang sepele, bukan satu hal yang gampang untuk kita lupakan. Tetapi kata sepakat ini mengandung suatu arti yang begitu luar biasa. Di dalam kesepakatan ini ada janji Tuhan. Di dalam kesepakatan ini ada kuasa yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Marilah pada pagi hari ini, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, mungkin di hari-hari yang lalu kita belum menerima akan janji Tuhan. Di hari-hari yang lalu kita belum menerima apa yang menjadi doa permohonan kita. Mari kita refleksikan diri kita. Ada kata sepakat, ada kesepakatan dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada kesepakatan dalam kehidupan kita, kita bisa berjalan pada arah yang sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Dan bersama-sama dengan Yesus, ada kesepakatan antara Tuhan dengan manusia. Ada kesepakatan dengan Tuhan dengan kita. Pada saat kita ada kesepakatan, kita sehati bersama dengan Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pada saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ada mujizat terjadi, ada kuasa terjadi, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang dalam keadaan kesesakan Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa kita perlu bersepakat ketika kita berdoa, kita bersehati, kita sepakat, kita minta, maka saya percaya apa yang kita minta itu akan diberikan Tuhan. Ada janji Tuhan bagi setiap orang yang bersepakat, sehati, minta kepadanya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan satukan hati kita. Kita akan bersepakat, kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang memberkati kami. Sehingga apa saja yang kami kerjakan hari ini boleh menjadi berkat, boleh menerima kuasa daripada Tuhan, janji Tuhan tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab berkat daripada Tuhan melimpah atas kami jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat yang hari ini ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau Allah menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Dan bagi setiap jemaat yang mengalami kelemahan, Tuhan Engkau berikan kekuatan, Tuhan Engkau berikan penghiburan senantiasa. Tuhan Engkau memberi jalan keluar bagi setiap jemaat yang dalam persoalan, dalam masalah. Engkau Allah jawaban dalam kehidupan kami semua. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami juga. Engkau berkati akan gereja Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap akan pekerjaan Tuhan yang berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Allah tercurah atas kami semua. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih, sebab Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami korban banjir. Tuhan Engkau Allah menolong, Tuhan Engkau Allah memberikan kekuatan, Engkau Allah memberikan kesehatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebab Engkau Bapa yang baik. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga yang senantiasa memberkati kami. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati akan seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu,
Saya percaya kita semua diberkati hari ini dan sampai selamanya. Sampai ketemu dalam renungan pada hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.